kelompok 2 mencoba untuk mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah pada penawaran dan permintaan. Kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Hendro Supriyanto, Eki Purnama Pamungkas, Edi Haryadi. Kebijakan harga. Penerapan kebijakan disebabkan oleh aturan bunga maupun sewa, upah minimum untuk melindungi pasar, adanya diskriminasi harga. Kebijakan harga digunakan ketika pemerintah melihat bahwa harga pasar tidak adil bagi konsumen ataupun produsen. Contoh, tingkat kesejahteraan masyarakat, adanya kesenjangan pendapat, penetapan harga minimum dan maksimum. Kontrol harga. Disequilibrium sering terjadi pada pasar karena produsen selalu ingin meningkatkan harga dan konsumen selalu ingin menurunkan harga. Kebijakan penetapan harga price ceiling, harga jual maksimum yang ditetapkan secara legal pada suatu barang. Price floor, harga jual minimum yang ditetapkan secara legal pada suatu barang. Di sini ada kurva kontrol harga in-binding price ceiling. PC lebih dari PO. Harga maksimum yang ditetapkan tidak memiliki efek pada pasar. Keseimbangan harga dan kuantitas tetap pada equilibrium yang terjadi QO dan PO. Digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi jangka pendek yang menyebabkan kenaikan harga secara drastis. Bidding price ceiling. PC kurang dari PO. Harga keseimbangan berada di atas ketentuan harga maksimum. Akibatnya, produsen berproduksi sebesar QA atau lebih kecil dari QO dan permintaan konsumen sebesar QB lebih besar daripada QO. Terjadi short tight supply sehingga perekonomian perlu mendatangkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh penentuan harga BBM. Unbinding price floor. PF lebih kecil dari PO. Harga minimum tidak memiliki efek pada perekonomian. Keseimbangan tetap terjadi pada equilibrium PO dan QO. Kebijakan ini digunakan untuk melindungi produsen jika terjadi peningkatan produksi, contoh HIT beras. Bidding price ceiling. PF lebih besar dari PO. Penetapan harga minimum berada di atas harga pasar sehingga suplai bertambah. QO menuju ke QB dan permintaan turun. QO dan menuju QA terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan suplai sebanyak QA dan QB menganggur. Contoh kebijakan UMR. Kontrol harga pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak konsumen dan pajak produsen. Pajak konsumen, pendapatan menurunkan daya beli dan permintaan masyarakat, menggeser kurva permintaan dan equilibrium. Pajak produsen mengakibatkan menurun kapasitas produksi, meningkatkan harga input, biaya naik, menggeser equilibrium. Ketika pemerintah menerapkan pajak produsen S dan S tanda petik menurunkan tingkat produksi, PO menuju PA. Harga pasar naik, QO dan menuju ke QA menurunkan kuantitas equilibrium. Pendapatan pemerintah dari pajak, PB harga yang diterima produsen, PA harga beli konsumen, muncul DWL nilai yang hilang karena adanya pajak tidak diterima produsen, konsumen dan pemerintah. Kontrol harga pajak produksi. Implikasi. Pajak akan diterima pemerintah untuk pembiayaan negara. Produsen dan konsumen membagi beban pajak atau konsumen membayar lebih, produsen menerima harga yang lebih rendah. Menurunkan aktivitas pasar atau kuantitas menurun. Konsumen akan force off atau harga yang diterima produsen dan konsumen adalah PA, tetapi harga efektifnya yang diterima produsen sebesar PB, consumer surplus dan producer surplus akan turun.
Kontrol harga pajak konsumen. Pajak yang dikenakan langsung terhadap konsumen, contoh PPh, PBB, PKB. Dalam pendekatan pengeluaran, Y, D sama dengan Y diambil TX tambah TR. TX sama dengan G, produsen dan konsumen akan membagi beban pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Enggi. Shelling. PF lebih besar dari PO. Penetapan harga minimum berada di atas harga pasar sehingga suplai bertambah. QO menuju ke QB dan permintaan turun. QO dan menuju QA terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan suplai sebanyak QA dan QB menganggur. Contoh kopi jagan UMR. Kontrol harga pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah. Pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pajak konsumen dan pajak produsen. Pajak konsumen pendapatan menurunkan daya beli dan permintaan masyarakat, menggeser kurva permintaan dan equilibrium. Pajak produsen mengakibatkan menurun kapasitas produksi, meningkatkan harga input, biaya naik, menggeser equilibrium. Ketika pemerintah menerapkan pajak produsen S dan S tanda petik menurunkan tingkat produksi, PO menuju PE. Harga pasar naik, QO dan menuju ke QA menurunkan kuantitas equilibrium. Pendapatan pemerintah dari pajak, PB harga yang diterima produsen, PA harga beli konsumen, muncul DWL, nilai yang hilang karena adanya pajak tidak diterima produsen, konsumen, dan pemerintah. Kontrol harga pajak produksi. Implikasi. Pajak akan diterima pemerintah untuk pembiayaan negara. Produsen dan konsumen membagi beban pajak atau konsumen membayar lebih, produsen menerima harga yang lebih rendah. Menurunkan aktivitas pasar atau kuantitas menurun. Konsumen akan force off atau harga yang diterima produsen dan konsumen adalah PA, tetapi harga efektifnya yang diterima produsen sebesar PB, consumer surplus dan producer surplus akan turun. Kontrol harga pajak konsumen. Pajak yang dikenakan langsung terhadap konsumen, contoh PPh, PBB, PKB. Dalam pendekatan pengeluaran, Y, D sama dengan Y diambil TX tambah TR. TX sama dengan G, produsen dan konsumen akan membagi beban pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Enggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 2. Di sini ada kontrol harga pajak konsumen. Pajak yang dikenakan langsung terhadap konsumen, PPh, PBB, PKB. Dalam pendekatan pengeluaran, YD sama dengan Y dikurang TX ditambah TR. TX sama dengan G. Produsen dan konsumen akan membagi beban pajak. Kontrol harga pajak konsumen. Pajak langsung bagi konsumen menurunkan permintaan D ke D dan menggeser equilibrium QO ke QA dan PO ke PA. Pajak diterima pemerintahan adalah sebesar PB, PA, dan DWL muncul karena adanya bagian yang tidak diterima produsen, konsumen, dan pemerintah dengan pengenaan pajak. Kontrol harga pajak konsumen. Implikasi. Pajak akan diterima pemerintah untuk pembiayaan negara. Produsen dan konsumen membagi beban pajak. Konsumen membayar lebih, produsen menerima harga yang lebih rendah. Menurunkan aktivitas pasar, kuantitas penurun. Produsen akan worse off. Harga bagi produsen dan konsumen adalah PB, tetapi harga efektif konsumen adalah PA. Consumer surplus dan producer surplus akan turun. Kontrol harga, subsidi produsen. Subsidi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Harga real input akan turun ke kurva supply bergerak ke kanan bawah. Pendekatan produksi PA kali Q
garis miring PO sama dengan Y. Jika P turun, maka PA kali X garis miring PO sama dengan Y. Kontrol harga subsidi produsen. Subsidi bagi produsen akan meningkatkan kapasitas produksi S ke S dan menggeser ekuilibrium P ke P dan Q ke Q. Subsidi yang dibayarkan pemerintah adalah sebesar P ke F dan DWL dalam perekonomian akan tetap muncul. Kontrol harga subsidi produsen. Implikasi menurunkan harga input, meningkatkan kapasitas produksi, menjaga pendapatan produsen, konsumer surplus dan produser surplus akan naik. Contoh, subsidi BBM, subsidi pertanian, dan subsidi listrik. Kontrol harga subsidi konsumen. Subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, harga real barang akan turun. Kurva permintaan bergeser ke kanan atas. Pendekatan pengeluaran. C sama dengan A tambah BY, Y dikurang TX ditambah TR. Jika subsidi, maka C sama dengan A tambah BY, Y dikurang TX ditambah TR. Konsumsi meningkat. Kontrol harga subsidi konsumen. Subsidi bagi konsumen akan meningkatkan daya beli D ke D dan menggeser ekuilibrium PO ke PA dan QO ke QA. Subsidi yang dibayarkan pemerintah adalah sebesar PA dikurang PB dan DWL dalam perekonomian akan tetap muncul. Kontrol harga subsidi konsumen. Implikasi menurunkan harga barang, tujuan distribusi pendapatan, konsumer surplus dan produser surplus akan naik. Contoh, bantuan finansial, asuransi sosial, jaringan pengaman sosial. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.